Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati dengan NIM 2011187, kelas PAI 6F, mata kuliah Pengembangan Materi Al-Quran dan Hadis, dosen pengampu Ibu Syarifah HRDG 7MA. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, Ibu Syarifah HRDG 7MA. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui mengenai kedudukan dan fungsi Al-Quran. Nah, kedudukan Al-Quran sebagai sumber berbagai disiplin ilmu keislaman. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seluruh ayat Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu kata pun yang datang dari perkataan, pikiran Nabi SAW, berita dan kabar. Yang artinya, Al-Quran sebagai kabar yang dibawa oleh Nabi yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disebarluaskan kepada umat manusia. Nah, mengenai fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran ini dibagi menjadi dua kategori. Kategori yang pertama yaitu dilihat dari substansinya. Fungsi Al-Quran sebagaimana namanya tersurat dalam Al-Quran, yaitu ada Al-Huda, petunjuk, Al-Furqan, pemisah, Asy-Syifa, obat, dan yang terakhir ada Al-Mau'izah, nasihat. Nah, kategori yang kedua, Al-Quran sebagai dilihat dari realita kehidupannya. Ada Al-Quran sebagai petunjuk yang lurus bagi umat manusia. Al-Quran sebagai mukjizat bagi Rasulullah SAW. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah penghimpunan dan pembukuan Al-Quran. Mengenai sejarah penghimpunan Al-Quran. Penghimpunan Al-Quran sejarahnya berlangsung selama 3 periode, yaitu pada masa Rasulullah SAW, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan yang terakhir pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, pada masa Rasulullah SAW, media yang dipakai pada saat itu sangatlah sederhana, bahkan seadanya. Mengingat fasilitas yang sangat terbatas, misalnya masih menggunakan pelepah kurma, batu yang tipis, kulit binatang, daun kering, dan masih banyak yang lainnya. Nah, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berawal dari inisiatif Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Nah, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan dilatar belakangi adanya perbedaan pendapat antara kaum muslimin dengan penulisan dan bacaan Al-Quran yang benar, terutama setelah meluas wilayah khalifah keislaman di Afrika dan Utara. Nah, mengenai pembukuan Al-Quran. Pembukuan Al-Quran sudah dimulai sejak masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq kemudian melakukan kodifikasi atau pengumpulan naskah-naskah Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran era ini ditandai dengan penyusunan Al-Quran dalam satu naskah yang tersusun rapi dan berurutan. Penulisan Al-Quran ini sudah ada pada masa Rasulullah SAW masih hidup. Baiklah, di sini saya akan menjawab mengenai kemukjizatan Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran adalah sebuah keniscayaan atau keyakinan umat muslim. Secara sederhana, kata mukjizat diartikan sebagai sesuatu yang melemahkan atau sesuatu yang membuat pihak lain bungkam dan membuat pihak lain mati kutu menghadapinya. Mukjizat ini dikemukakan oleh 3 ulama, yaitu ada Al-Fakhr Ar-Razi, Ibnu Hamdan, dan yang terakhir ada Hasan Dia Aidz. Yang mana dari ketiga ulama ini dapat disimpulkan bahwasanya mukjizat adalah sesuatu kelebihan
yang sangat luar biasa yang diberikan Allah kepada Rasul atau Nabi. Sesuatu yang berkelainan dengan atau bertentangan dengan kebiasaan atau hukum alam. Sesuatu yang tidak dapat disaingi atau ditandingi oleh siapapun. Mukjizat adalah sesuatu yang unik yang dapat dirasakan dan dilihat oleh manusia, yang mana secara akal sulit dan tidak mungkin terjadi. Mukjizat adalah sesuatu yang unik yang dapat dilakukan oleh manusia manapun dengan kemampuan apapun. Manusia tidak berdaya dan tidak mampu melakukan hal yang sama dengan mukjizat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode tahlili, contoh dan penafsiran. Nah, metode tahlili adalah metode menafsirkan ayat Al-Quran yang berusaha menjelaskan dengan menguraikan dari berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Al-Quran. Tafsir ini dilakukan secara berurutan, ayat demi ayat, surat demi surat, awal hingga akhir sesuai dengan susunan mushaf Al-Quran. Menjelaskan kosakatanya, menjelaskan konotasi kalimatnya, menjelaskan latar belakang turun ayatnya, kaitan ayat satu dengan ayat yang lain, baik sebelum maupun sesudah atau muhasabah. Nah, metode tahlil ini dibagi menjadi dua bentuk. Ada tafsir al-bin matsur dan tafsir al-ra'i. Nah, di sini saya mengambil contoh dari tafsir al-bin matsur. Tafsir al-bin matsur ini biasanya disebut juga dengan tafsir bi al-riwayah atau tafsir bi al-mamu. Nah, contoh ayatnya sesuai dengan penjelasan